wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Islam, iman, dan ihsan. Anak-anak yang ku indah sayangi, tahukah kalian hari ini bertepatan dengan peristiwa apa? Hari ini bertepatan dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2021 atau 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Bu Indah akan bercerita sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita bernyanyi bersama-sama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, dan semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Anak-anak yang ku indah sayangi dan cintai, pada hari ini kelahiran Nabi Muhammad juga bertepatan dengan peristiwa hancurnya Raja Abraham dengan pasukannya yang saat menghancurkan Ka'bah. Nah, kisah ini diabadikan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Sebelum melanjutkan cerita atau kisah ini, mari kita membaca surat Al-Fil bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan daun-daun yang dimakan ulat. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-Fil bersama-sama. Dalam tafsir dari surat Al-Fil dijelaskan pasukan Abraham menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Kira-kira kenapa ya? Karena Raja Abraham merasa iri dan tidak suka terhadap kota Mekah dan Ka'bah. Pada masa itu banyak orang yang berbondong-bondong dan kumpul untuk menyembah berhala dan melakukan perdagangan yang begitu ramai. Dengan rasa tidak sukanya melihat kota Mekah begitu ramai, Raja Abraham berniat untuk menghancurkan kota Mekah dan Ka'bah. Anak-anakku yang ku indah sayangi dan cintai,
Saat terjadinya peristiwa ini, lahirlah seorang bayi yang akan menjadi nabi terakhir. Siapa nabi terakhir kita? Ada yang tahu? Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad atau Ahmad atau Nabi Muhammad SAW ketika 2 bulan di dalam kandungan ibunya, beliau sudah menjadi yatim. Yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Kelahiran beliau telah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Di dalamnya tertulis bahwa akan ada nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Pada hari kelahiran Nabi Muhammad, Allah telah menyerukan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga. Bahkan dunia menjadi damai dan tentram. Langit menjadi terang, angin menjadi sepoi-sepoi, tanaman menjadi subur, dan bayi ini memancarkan cahaya yang menerangi seluruh kota. Masya Allah. Anak-anak, siapa yang di sini tahu nama dari Bunda dan ayah Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Wah, hebat, sudah tahu. Ya, nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah dan nama ibundanya adalah Siti Aminah. Ketika lahir, Muhammad kecil digendong oleh kakeknya dan dibawanya ke Ka'bah serta diserukannya pemberian nama kepada bayi itu, yaitu Muhammad. Setelah lahir, sehingga beberapa bulan, Muhammad kecil diasuh sendiri oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Pertemuan dengan Halimah ini saat para ibu kandung mencari ibu asuh persusuan untuk anak-anaknya. Ini adalah salah satu dari tradisi kaum Quraisy. Saat itu Aminah sedang tidak memiliki banyak uang untuk membayar Halimah sebagai ibu asuh anaknya. Setelah Muhammad kecil mulai diasuh oleh Halimah, Halimah mulai banyak mendapatkan keberuntungan yang membuatnya takjub. Kira-kira apa yang didapatkan Halimah? Ada yang tahu? Ya, Halimah ketika itu mendapatkan keberuntungan karena mengasuh Muhammad kecil. Seperti yang awalnya air susunya hanya keluar sedikit menjadi deras bercucuran. Unta milik suaminya yang kurus menjadi gemuk, rumput-rumput menjadi subur dan rindang, ternak menjadi subur dan gemuk. Muhammad kecil diasuh oleh Halimah hingga usia 4 tahun. Di usia 4 tahun, Muhammad kecil mengalami peristiwa. Peristiwa apa itu? Ada yang tahu? Ya, betul, peristiwa pembelahan dada Muhammad kecil oleh malaikat Jibril. Saat itu Muhammad kecil dan teman-temannya sedang mengembala. Dan saat itu datanglah malaikat Jibril yang menidurkan Muhammad kecil di atas tanah, lalu membuka bajunya dan membelah dadanya. Setelah itu mengambil organ hatinya dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas dan mulai membersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan lagi organ hatinya di dalam seperti sebelumnya. Pembersihan organ hati Muhammad kecil bertujuan untuk membersihkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati manusia, yaitu seperti iri, berbohong, dengki, sombong, dan lain-lain. Peristiwa ini diketahui oleh teman-temannya pada saat itu. Ada salah satu dari temannya adalah anak dari Halimah. Ia berlari kembali ke rumah untuk melaporkan peristiwa itu kepada Halimah. Ia mengatakan pada Halimah
bahwa Muhammad kecil telah dibunuh oleh orang berbaju putih. Kemudian Halimah berlari menghampiri Muhammad kecil dan memeluknya dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Setelah peristiwa itu, Halimah membawa kembali Muhammad kecil ke dalam pelukan ibundanya. Dengan singkat cerita, pada usia 6 tahun, Muhammad dibawa ibunya untuk melakukan perjalanan ziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Madinah dahulu bernama Yasrib. Mereka tinggal selama 1 bulan di sana dan kemudian pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah tiba-tiba sakit dan meninggal dunia di perjalanan pulang. Ibunda Muhammad kecil dimakamkan di Abwa, kota antara Mekah dan Madinah. Setelah ibundanya wafat, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya pada usia 8 tahun hingga kakeknya wafat. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ya, Abdul Muttalib. Setelah kakeknya wafat, Muhammad kecil kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Ada yang tahu? Ya, Abu Thalib. Muhammad kecil hidup bersama pamannya dalam keadaan kekurangan. Walau begitu, Muhammad kecil tetap hidup dengan baik. Saat masih anak-anak, beliau membantu mengembala, sedangkan ketika telah remaja, beliau membantu pamannya berzakat. Kemudian demikian tadi adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang dikenal dengan peristiwa Maulid Nabi. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, diantaranya adalah yang pertama, tidak boleh merasa iri kepada orang lain. Contohnya, Raja Abraha yang merasa iri terhadap kondisi kota Mekah yang ramai. Yang kedua, pertolongan Allah itu nyata adanya. Contohnya, Halimatus Sa'diyah yang pada awalnya mengalami banyak kesulitan dan kendala ketika mencari bayi yang akan disusuinya. Namun, ia tetap sabar dan pasrah kepada Allah. Kemudian Allah memberikan pertolongan dan bahkan rezeki yang tidak diduga-duga setelah menjadi ibu susuan dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang insya Allah soleh dan solehah. Di sini Bu Indah akan menyampaikan pesan untuk anak-anak, yaitu yang pertama, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani sifat-sifat beliau yang terpuji. Contohnya, sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua, dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi, marilah kita memperbanyak membaca sholawat supaya mendapat syafaatnya di akhir kelak. Allahumma amin. Sebelum Bu Indah akhiri, mari anak-anak kita membaca sholawat Nabi bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.